Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk di bab Al-Maf'ul Mutlaq. InsyaAllah jika luas waktu kita lanjut dengan Al-Maf'ul Lah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aslun wal maf'ul mutlaq wa huwa al-masdarul fadlatul musallatu alaihi amilun min lafdihi ka darabtu darban aw min ma'nahu ka qa'atu julusan wa qad yanubu anhu ghairuhu ka darabtuhu sautan fajliduhum thamanina jaldatan fala tamilu kullal maili walau taqawwala alaina ba'dul aqawil walaysa minhu wa kula minha rogoda. Ini pembahasan maf'ul mutlak pendek sekali yang beliau katakan di matan. Maf'ul mutlak beliau katakan dia adalah al-masdar. Ini langsung memastikan maf'ul mutlak itu adalah masdar. Al-fadlah. Dia fadlah, pelengkap kalimat, bukan pokok. Dia bukan pokok kalimat, tapi dia fadlah, pelengkap kalimat. Al-musallatu alaihi amil. Yang diamalkan padanya amil min lafzihi, dari lafadznya. Jadi yang beramal pada maf'ul mutlak itu amil yang selafat dengannya. Paham kan? Iya. Darabtu darban. Au min makna, atau yang semakna dengannya. Yang beramal padanya bukan amil yang selafat, tapi semakna dengannya. Sinonimnya. Seperti qa'atu julusan. Sampai di situ itu jelas maf'ul mutlak itu. Pengertiannya beliau hanya kurang dari perkataan al-masdarul fadlatul mansub. Itu tidak perlu karena ini adalah isim mansub. Masdar fadla mansub. Kata mansub tidak diperlukan karena ini babnya bab mansub. Pasti langsung kita pahami mansub. Kemudian perkataan beliau tadi al-musallat alaihi amilun min labdihi au min ma'nah. Ini menunjukkan bahwa maf'ul mutlak terbagi dua. Ada labdi, ada ma'nawi. Kalau sama lafaz amilnya dengan lafaz maf'ul mutlak, maka labdi. Kalau sama makna amilnya dengan maf'ul mutlak, maka ma'nawi. Paham kan? Jadi dari yang pendek ini masuk semua itu. Kemudian setelahnya itu tambahan saja. Bahwa kadang ada kata mansub sebagai maf'ul mutlak, tapi dia bukan masdar. Kata beliau, wa qad yanubu anhu ghairuhu. Iya. Dan kadang yanubu anhu ghairuhu. Selainnya menggantikannya. Kadarabtuhu sauton. Maksudnya bukan masdar. Ya, tapi dia menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Seperti ini, darabtuhu sauton. Sauton bukan masdar. Bahkan dia isim jamid. Tapi i'rabnya di sini maf'ul mutlak. Naib anil masdar, begitu disebut. Naib anil masdar. Iya. Demikian pula fajliduhum samanina jaldatan.
Samanina bukan masdar, tapi i'rabnya maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Jaldatan masdar, tapi kan dia sebagai tamyiz. Jaldatan sebagai tamyiz. Yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah samanina. Adalah samanina. Ini disebutkan. Fala tamilu kullal maili. Kulla bukan masdar, tapi dia maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Masdarnya itu malah al-maili yang mudhofun ilai. Paham kan? Masdarnya adalah al-maili, mudhofun ilainya. Tapi di sini bukan al-maili yang menjadi maf'ul mutlak. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah kulla. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah kulla. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ba'do bukan masdar. Bukan masdar. Tapi di sini dia menjadi maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Yang masdarnya adalah al-aqawil. Yang mudhofun ilainya. Dipahami kan? Yang mudhofun ilainya. Ini beberapa kata. Kalau antum melihat yang pertama itu sauton alat. Samanina al-adat. Kemudian kulla dan ba'ad mudhof ilal masdar. Itu sebagai naib anil masdar. Itu sudah disebutkan di Mutammimah juga. Itu memang sudah disebutkan di Mutammimah. Kemudian beliau berkata walaisa minhu, bukan darinya. Wakula minha rogodan. Wakula minha rogodan. Ini kata rogodan bukan maf'ul mutlak. Karena memang rogodan tidak selafat dengan kula. Tidak semakna dengannya. Paham kan? Tidak semakna dengannya. Sebagai apa dia? I'rabnya ya macam-macam. Bisa hal. Paham kan? I'rabnya bisa hal. Bisa juga na'at. Untuk man'ut yang mahdhuf. Yang sebagai maf'ul mutlaknya kula. Macam-macam dikatakan. Yang jelas dia ini rogodan bukan maf'ul mutlak. Karena beliau bilang walaisa minhu, bukan darinya. Bukan darinya. Ini beberapa permasalahan untuk maf'ul mutlak. Syarah kata beliau lamma anhaitul qawla fil maf'ul bih. Wa ma yata'allaku bih min ahkamil munada. Syara'tu fil kalami ala tsani minal mafa'il wa huwa al maf'ul mutlak. Tatkala saya selesai dari berbicara tentang maf'ul bih dan apa yang terkait dengannya berupa hukum munada. Maka saya memulai dalam berbicara terhadap yang kedua dari maf'ul, yaitu maf'ul mutlak. Wa huwa ibaratun an masdarin fadlatin. Dia ibarat dari masdar yang fadlah. Tasallatu alaihi amilun min lafdih. Yang beramal padanya amil dari lafadznya. Au min makna atau yang semakna dengannya. Bal awal kaqouli ta'ala, maka yang pertama seperti firman Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Lihat selafat. Wasan yang kedua yang semakna. Nah qauluka qa'adtu julusan ta'allaitu halfatan. Sama ta'allaitu artinya saya bersumpah. Halfatan satu sumpah. Paham kan? Saya bersumpah satu sumpah. Ini kan sama maknanya. Walaupun beda apa? Lafadznya. Beda lafadznya. Qala syair. Ta'alla ibnu Ausin halfatan liyaruddani ila nisbatin ka'annahunna mafaidu. Lihat, ta'alla ibnu Ausin halfatan. Ta'alla bersumpah, ibnu Aus bersumpah halfatan, satu sumpah. Iya. Ini disebutkan wadzalika li'annal aliyata hiyal halif. Demikian itu karena al-aliyah dia adalah sumpah. Wal qu'ud wal julus. Qu'ud adalah julus duduk. Wa taraztu bidzikril fadla. Saya keluarkan dengan penyebutan fadla. Nahu qaulika contoh ucapan antum kalamuka kalamun hasan. Lihat kalamuka kalamun hasan. Kalamun adalah masdar. Masdar. Tapi dia bukan maf'ul mutlak. Kenapa? Dia umdah di sini, dia khobar. Paham ini kan? Tadi kan kalau dia maf'ul mutlak maka dia apa? Fadla. Di sini umdah. Karena kalamun kalamuka mubtada, kalamun adalah khobar. Hasanun adalah na'at.
Jadi di sini tidak ada fadlah. Jadi di sini tidak ada fadlah. Wa qaulil Arab, dan perkataan orang Arab, jadda jidduhu. Juga tidak. Jidduhu ini adalah masdar dari jadda. Jiddu ini masdar dari apa? Jadda. Jadda ya jiddu jaddan. Kan masdar itu jid masdar. Tapi di sini bukan maf'ul mutlak. Kenapa umda? Karena jidduhu fa'il. Karena jidduhu adalah apa? Fa'il. Fakalamun asani jiwa jidduhu. Kalam yang kedua dan jidduhu masdaron. Keduanya adalah masdar. Sullito alaihi amilun min lafzihima. Diamalkan pada keduanya, amil dari lafaz keduanya. Wahwal fi'ilu, yaitu dia adalah fi'il. Wafil mithali tsani, dan pada contoh yang kedua, wal mubtada. Wahwal fi'ilu fil mithali tsani, yaitu fi'il pada contoh yang kedua. Wal mubtada fil mithalil awal, dan mubtada pada contoh yang pertama. Yaitu contoh pertama kalamuka, mubtada, contoh kedua jadda. Binaan ala qauli Sibawai, innal mubtada amil fil khabar. Ini dibangun di atas pendapatnya Sibawai, kalau mubtada itu amil dalam khabarnya. Walaysa min babil maf'ul mutlak fi syai'. Semua ini tadi yang dia contohkan bukan dalam bab maf'ulun mutlak sedikit pun. Bukan dalam bab maf'ul mutlak sedikit pun. Selesai. Itu yang belum bahas. Jadi pendek sekali. Pendek sekali. Setelah itu hanya belum fokus kepada yang menggantikannya. Sama nanti yang bukan. Kata beliau waqatun sabu asya alal maf'ul mutlak wa illam takun masdaro. Kadang dinasob beberapa perkara sebagai maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar. Wadhalika ala sabilin niyabati anil masdar. Demikian itu karena menggantikan masdar. Nah kul wa ba'd mudhofain ilal masdar. Itu di garis bawah ya, itu syaratnya. Ciri-ciri dia menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak adalah mudhofain ilal masdar. Ini yang antum harus jumpai nanti kalau jumpai. Disandarkan keduanya kepada masdar. Jadi kapan ada kul dan ba' disandarkan kepada masdar, maka itu adalah maf'ul mutlak. Itu adalah maf'ul mutlak. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fala tamilu kullal maili. Lihat, mudhof kepada masdar. Maka dia sini kullam maf'ul mutlak. Wala taqawwala alaina ba'dul aqawil, ba'du mudhof kepada masdar. Maka dia di sini maf'ul mutlak. Wal adad, ini yang ketiga. Al adad, termasuk yang bisa menggantikan maf'ul mutlak al adad. Nah fajliduhum samanina jaldatan. Fasamanina jaldatan tamiz. Fasamanina maf'ul mutlak. Wa jaldatan tamiz. Kemudian yang keempat, wa asma'ul alat. Isim-isim alat bisa menjadi maf'ul mutlak. Nah contoh, darabtuhu sauton, cambuk. Au ason, maksudnya antum bilang darabtuhu ason. Au mikro'atan, maksudnya antum bilang darabtuhu mikro'atan. Isim-isim yang bermakna alat. Iya. Ini kan sauton cambuk, ason tongkat, mikro'atan palu. Dipahamkan? Ini yang disebut dengan yang menggantikannya. Selesai. Kemudian beliau berkata, walaisa mimma yanubu anil masdar sifatuh. Hanya itulah tadi itu yang menggantikan masdar. Dan beliau tegaskan, bukan dari yang menggantikan masdar sifatnya. Naatnya, bukan. Paham kan? Bukan yang menggantikan masdar. Nah, wakula minha rogodan. Ini rogodan naat. Untuk man'ut yang hilang, bukan penggantinya. Khilafan lil mu'ribin. Berbeda dengan orang-orang mengi'rob katanya, za'amu annal asla aklan rogoda. Mereka mengatakan asalnya aklan rogoda. Terus dia bilang, wa annahu hudifal mausuf. Dihilangkan mausufnya. Siapa itu? Dihilangkan mausufnya. Siapa itu? Aklan. Itu mausuf maksudnya. Kan rogodan sifat. Mereka bilang asalnya aklan rogodan. Kemudian dihilangkan mausufnya. Siapa itu? Aklan maksudnya. Wa annahu hudifal mausuf wa nabat sifatuhu manabahu. Dan sifatnya menggantikan sifatnya. Kalau begitu, fantasobatin tisobahu. Maka dia ternasobkan seperti nasobnya. Berarti dia akan bilang i'robnya itu sebagai maf'ul
mutlak. Karena niyabah, naib. Dia bilang menggantikan sifatnya. Paham kan? Wa madhabu Sibawai, madhabnya Sibawai, anna dhalika innama huwa hal. Itu bukan maf'ul mutlak. Itu i'rabnya hal kalau Sibawai. Min masdaril fi'ilil mafhumi minhu. Dari masdarnya fi'il yang dipahami darinya. Wat takdirnya. Fakula halata kaunil akli rogodan. Paham kan? Iya. Jadi beliau katakan itu rogodan hal. Hal dari mana? Dari masdar yang hilang. Yang dipahami dari firman Allah itu wakula. Intinya pendapat Sibawai ini bukan mausuf yang dihilangkan. Kemudian sifat menggantikannya. Bukan. Dia tetap sifat. Paham ini? Tetap sebagai hal. Terus maf'ul mutlaknya mana? Dihilangkan. Tetap jadi begitu. Cuman yang pertama tadi mereka bilang ini rogodan langsung maf'ul mutlak. Paham itu pendapat pertama? Itu yang pertama bilang ini langsung maf'ul mutlak. Dia bukan masdar. Menggantikan masdar yang hilang yaitu mausuf. Itu pendapat pertama. Kalau Sibawai bilang enggak, ini hal. Terus mana maf'ul mutlaknya aklan? Dihilangkan. Itulah yang disebutkan sahibul hal sebelumnya. Iya, dipaham pendapat Sibawai? Itu perbedaannya. Wa yadullu ala dzalika annahum yakul, di antara menunjukkan atas hal itu bahwasanya mereka berkata siro alaihi tawilan. Siro alaihi tawilan. Pertanyaan kita, apa i'rabnya tawilan? Itu sih pertanyaannya. Kita i'rab tawilan hal. Terus mana maf'ul mutlak? Ya dihilangkan. Asalnya siro sayron tawilan. Apa maksudnya? Siro sayron tawilan. Jadi ini tawilan tidak menggantikan itu yang hilang. Berbilang fayuqimul jar wal majrur maqamal fa'il. Maka jar majrur menduduki kedudukan fa'il alaihi. Kan siro fi'il majhul. Siro fi'il majhul. Di sini yang menjadi naibul fa'ilnya mana? Yang menjadi naibul fa'ilnya mana? Alaihi jar majrur. Kenapa bukan tawilan? Ini juga dalil yang kuat sekali ini. Kan begini. Antum harus ingat kembali di pembahasan naib fa'il. Yang bisa menggantikan fa'il itu maf'ulun bih, dhorob, jar majrur, maf'ul mutlak. Apa maksudnya? Seandainya tawilan adalah pengganti dari maf'ul mutlak yang hilang, maka dia bisa menjadi naibul fa'il. Paham pendalilannya? Paham kan? Di sini karena dia enggak, maka dia tetap mansub karena dia bukan maf'ul mutlak. Dia di sini apa? Hal. Hal tidak bisa menjadi naibul fa'il. Betul enggak? Antum ingat kembali. Hal tidak bisa menjadi naibul fa'il karena naibul fa'il sudah ditentukan siapa. Maka di sini fayuqimul jar majrur maqamal fa'il. Jar majrur menduduki kedudukan fa'il. Wala yaqulun, mereka tidak bilang tawilun birofa dengan rofa. Paham kan? Mereka tidak katakan dengan rofa. Fadalla ala annahu hal la masdar. Maka itu menunjukkan bahwasannya dia hal bukan masdar. Kenapa? Wa illa kalau bukan hal, kalau dia bukan hal, dia adalah masdar. Maksudnya masdar di sini masdar di sini maksudnya antum harus pahami ya. Maksudnya maf'ul mutlak. Paham? Harus pahami bahasa belum. Ini menunjukkan dia hal, bukan masdar. Maksudnya bukan maf'ulun mutlak. Iya, jangan pahami masdar dalam tasrif. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya dia hal, bukan masdar. Maksudnya bukan maf'ul mutlak. Wa illa kalau tidak begitu, la jazat iqamatuhu maqamal fa'il. Maka dia akan boleh menduduki kedudukan fa'il. Karena masdar termasuk yang bisa menggantikan fa'il. Li'annal masdaro yakumu maqamal fa'il bittifaq. Sudah dapatkan? Karena dia kalau masdar menduduki kedudukan fa'il berdasarkan kesepakatan. Iya. Antum tinggal ingat kembali sebelumnya. Dipahami kan? Ingat kembali sebelumnya yang menggantikan fa'il.
Yang jelas inilah penegasan dari yang beliau katakan tadi. Rogodan bukan maf'ul mutlak. Dengan dalil-dalil yang ada tadi. Yang dalil-dalil yang ada tadi. Berbeda dengan orang yang mengatakan itu naib an mausuf. Yang mana mausufnya adalah maf'ul mutlak. Kemudian sifat menggantikannya. Paham ya? Yang benarnya bukan dari maf'ul mutlak. Selesai maf'ul mutlak. Kembarannya juga yang masdar tapi bukan selafat, bukan pula semakna adalah al-maf'ul lahu. Ini kembarannya karena maf'ul lahu juga selalu harus berupa apa? Masdar. Kata beliau aslun wal maf'ul lahu wa huwal masdarul mu'allilu li hadatin syarakahu waqtan wa fa'ila. Masya Allah, pendek sekali. Maf'ul mutlak itu adalah masdar. Satu, berarti sama dengan tadi ya. Bedanya ini. Kalau tadi kan musallat alaihi amilun. Min labdihi au min ma'na. Kalau ini al-mu'allil. Masdar yang menjadi sebab. Masdar yang menjadi sebab. Lihadatin untuk kejadian sebelumnya. Syarakahu waqtan. Sama dengannya dari sisi waktu. Wafa'ilan. Sama dengan kejadian sebelumnya dari sisi pelaku. Misalnya tak? Kita contohkan dulu. Nah contoh. Kumtu ijlalan lak. Saya berdiri karena memuliakanmu. Anda coba lihat kata. Ijlalan itu sebabnya berdiri. Nah, kan dia menjadi sebab sebelumnya. Berarti ijlalan sebabnya berdiri. Karena dia mau ijlal akhirnya apa? Dia berdiri, kan begitu? Terus, siapa yang berdiri ini? Di contoh ini. Saya. Siapa yang memuliakan? Saya. Sama pelakunya? Sama. Waktunya? Kapan dia berdiri? Kan saat ijlal. Kapan dia ijlal? Saat berdiri. Berarti sama waktunya. Terpenuhi itu tadi. Pendek sekali pengertiannya tapi jelas. Jadi itu maf'ul li ajli, maf'ul lahu. Dia adalah masdar yang menunjukkan sebab sebelumnya terjadi. Terus sama waktu dan sama pelakunya. Dipahami kan? Itu Masya Allah. Kemudian fa'in faqodal mu'allil syarton. Kalau yang mu'allil itu tidak terpenuhi syaratnya. Maksudnya tadi bukan masdar misalnya. Bukan tidak sama waktunya misalnya. Atau tidak sama pelakunya misalnya. Hilang syaratnya. Maka jurro biharfil ta'lil. Maka dijer dengan huruf ta'lil. Maka dijer dengan huruf ta'lil. Paham ini? Dijer dengan huruf ta'lil. Huruf jer. Yang bermakna ta'lil. Nah, kholaqalakum. Kan kum bukan masdar. Maka dijer lakum. Wa inni la ta'aruni li dzikraki hizzah. Wa inni li ta'aruni wa inni la ta'aruni li dzikraki hizzah. Sungguh menimpaku hizzah. Iya. Karena mengingatmu. Siapa yang ditimpa, siapa yang diingat. Paham ini? Fa'ilnya hizzah. La ta'aruni hizzah. Dia bilang sungguh la ta'aruni hizzah. Menimpaku hizzah lidikroki. Karena mengingatmu. Yang ditimpa oleh hizzah itu siapa? Ni saya. Sementara yang diingat. Siapa yang dia ingat? Hizzah menimpaku karena mengingatmu. Hizzah menimpaku karena mengingatmu. Paham ini? Siapa yang ditimpa oleh hizzah? Kan saya. Siapa yang diingat? Ki. Kamu.
Berarti sama pelaku atau beda? Beda. Maka di sini dijer dengan huruf jer. Lidikrok. Paham ini? Seharusnya kan tidak perlu dikatakan li. Paham? Bisa dikatakan begitu. Bisa juga dikatakan bahwa dikrok ini bukan juga fa'il. Bukan juga masdar yang terkait dengan hati. Bisa juga begitu nanti. Lihat juga lagi ini. Faji'tu wa qad naddot linaumin thiyabaha. Faji'tu maka saya datang. Wa qad naddot. Dan dia telah membuka. Ya. Thiyabaha pakaiannya linaumin. Untuk tidur. Kenapa dia buka pakaiannya? Untuk tidur. Siapa yang membuka pakaiannya? Dia. Si perempuan. Naddot. Ya. Yang membuka pakaiannya dia perempuan. Kan dia bilang. Paham? Siapa yang tidur? Saya. Dia juga. Kan begini. Mas Antum. Iya. Anantum ini. Kan dia bilang. Faji itu maka saya datang. Wakoden naddot. Siyabaha maf'ulun bih. Dia telah membuka siyabaha pakaiannya linaumin untuk tidur. Pertanyaan saya, siapa yang tidur? Dia kan? Naddot, fa'ilnya naddot. Siapa yang membuka pakaiannya? Dia juga. Berarti sama pelaku? Sama. Tapi kenapa linaumin dijer? Paham pertanyaannya? Kalau tadi itu contoh pertama, beda pelaku. Kalau ini sama pelakunya. Tapi kenapa diajar? Karena pertama tidak sama waktunya. Kenapa tidak sama? Kan dia buka pakaian dulu, baru tidur. Pak maksud, masa tidur sambil dia buka pakaiannya? Kan tidak cocok. Paham ini? Itu pertama. Yang kedua, naum bukan masdar hati. Kan dia masdar, kan nama ya namu nauman. Kan masdar, tapi bukan masdar apa? Hati. Itu juga. Cuma kan penulis tidak mempersyaratkan masdar hati. Kan belum cuma mempersyaratkan, masdarnya itu harus sebab sebelumnya. Sama waktunya, sama pelakunya. Kan di buku sebelumnya kita tambah satu syarat. Apa itu? Harus perbuatan hati. Harus perbuatan hati. Ini yang belum sebutkan. Syarah. As-salit minal mafa'il. Yang ketiga dari maf'ul. Al-maf'ul lahu. Wa yusammal maf'ul li ajlih. Dan dinamakan dengan maf'ul li ajlih. Wa min ajlih. Ini nama lainnya. Bisa dikatakan li ajlih. Min ajlih. Lahu. Wa huwa kullu masdarin mu'allilin. Lihadatin musyarikin lahu fiz zamani wal fa'il. Dia adalah setiap masdar yang menjadi sebab lihadasin untuk kejadian sebelumnya. Paham ya? Masdar menjadi sebab untuk kejadian sebelumnya. Musyarikin fiz zaman, berserikat dalam waktu, wal fa'il dan fa'ilnya. Wadhalika kaqaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka karena as-sawa'iq, ya, guntur. Hadarul maut, karena takut mati. Siapa yang menjadikan jari-jarinya di telinga? Mereka, yaj'alun. Siapa yang takut mati? Mereka. Berarti sama waktu, sama pelakunya. Paham ini? Terus, kapan dia jadikan jarinya di telinga? Ketika datang guntur. Nah, salah. Ketika takut mati. Bukan ketika guntur. Karena dia takut mati, dia tutup telinganya. Paham maksudnya? Hadarul maut. Paham maksudnya? Ketika dia takut mati, maka dia tutup telinganya. Paham? Paham ini? Kapan dia tutup telinganya? Ketika dia takut mati. Dipahami ini?
Pertanyaannya, berarti sama waktu. Sama waktunya. Iya, ini yang disebutkan. Fal hadaru masdar mansub. Maka al hadar masdar mansub. Dzukira illatan li ja'alil asabi fil adan. Disebutkan sebagai sebab dijadikannya jari-jarinya di telinga. Wa zamanhu wa zamanul ja'al wahid. Waktu dan waktunya sama. Wa fa'iluhu ma'idun wahid. Fa'ilnya juga sama. Wa humul kafirun. Yaitu orang-orang kafir. Falam mastufiyat hadis surut intasobat. Tatkala terpenuhi syarat ini maka dia nasab. Ya, setelahnya falau faqadal mu'allil syarton, kalau mu'allilnya itu tidak terpenuhi syaratnya, hilang syaratnya, ya, min hadis surut, dari syarat-syarat ini wajib jarruhu bilamit ta'lil. Paham kan? Wajib dia dijar dengan lamut ta'lil. Famitalu ma faqadal masdariyah. Contoh yang tidak terpenuhi kemasdariannya, bukan masdar. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Paham kan? Lakum, kum, bukan masdar. Fa innal muqatabin humul illa fil khalq. Sesungguhnya orang-orang yang diajak bicara itu, yaitu lakum, kum, itu adalah sebab diciptakannya. Wa khufiyatu dhamiruhum billam. Di khofat dijar domir mereka dengan lam. Kenapa? Li'annahu laisa masdaron. Karena dia bukan masdar. Wa kadzalika qaulu imri'il qais. Demikian pula perkataannya imri'il qais. Walau annama as'a li adna ma'isyatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Ini kali kedua dia disebut. Lau annama as'a li adana. Adana bukan masdar. Makanya dijar dengan li. Makanya dijar dengan apa? Li. Karena dia bukan masdar. Kata beliau, fa'adna af'al tafdil. Adna itu isim tafdil. Af'al wazannya yang bermakna tafdil. Isim tafdil. Walaysa bimasdar, bukan masdar. Falihada ja'a makfudun bil lam. Oleh karena itu datang dijar dengan lam. Wa mitalu ma faqadat tihadaz zaman. Contoh yang hilang tidak sama waktunya. Qauluhu, perkataannya ini tadi yang tidak sama waktunya. Ya, faji'tu wa qad naddot li naumin thiyabaha lada sitri illa labsatal mutafaddili. Wah, ini kejam juga syairnya nih ya. Iya. Cuman harus diartikan karena supaya ditahu beda waktunya. Tapi enggak bagus ini untuk anak muda. Saya datang, yaitu si laki-lakinya, wa qad naddot li naumin thiyabaha. Dia telah membuka pakaiannya untuk tidur. Lada sitri illa labsatal mutafaddili. Di dalam tirai yang dia pakai tidak ada kecuali pakaian khusus. Paham Arif? Iya. Ini suami istri yang tahu ini. Dia sudah siap dengan pakaian khususnya. Intinya bukan itu Arif. Kapan dia buka pakaian dan kapan dia siap di tempat tidur. Nah, maksudnya dia buka pakaiannya tentunya sebelumnya. Setelah itu dia pergi di mana? Di tempat tidurnya. Siap menunggu kedatangan siapa Arif? Suaminya. Jadi kata beliau, fa innan nauma, sesungguhnya tidur, wa in kanat illatan fi khal'i thiyab, walaupun itu adalah sebab dia buka pakaian, kan dia buka pakaian karena mau tidur, sudah mau. Paham kan? Sudah mau tidur, dia buka pakaian. Walakin zamanu khal'i thawb sabik min zamanihi. Akan tetapi waktu buka pakaian telah mendahului waktu tidur, kan begitu. Karena dia buka dulu pakaiannya baru tidur. Jelas kan? Wa mitalu ma faqadat tihadul fa'il. Contoh yang hilang bersatunya fa'ilnya. Maksudnya tersatukan fa'ilnya, sama fa'ilnya. Qauluhu, perkataannya, wa inni la ta'runi dzikraki hizza. Kaman tafadol usfuru ballalahul qatru. Ini juga ngeri ini. Karena mengingatmu, katanya saya ditimpa oleh hizzah. Hizzah itu bisa sakit demam. Bisa juga gemetaran. Karena mengingatmu. Wah, ngeri sekali ini. Tapi lihat dulu. Fa inna dzikra huwa illatu uruwil hizzah. Karena kata beliau,
sesungguhnya dzikra itu sebab terjadinya uruwul hizzah. Ya, itu sebabnya. Ini yang beliau katakan. Ta'runi uru menimpaku. Hizzah haroka wa tirab, gemetaran. Bergemetaran. Iya, itu maknanya. Wa inni la ta'runi. Sungguh menimpa saya hizzah. Bisa demam diartikan lidzikro, karena mengingatmu. Karena mengingatmu. Yang ditimpa oleh hizzah yang lain, mengingat juga yang lain. Makanya beliau bilang fa inna dzikra hiya illatu uruwil hizzah. Sesungguhnya dzikra itu adalah sebab terjadinya hizzah. Wa zamanuhuma wahid. Waktunya sama. Karena saat mengingat dia hizzah. Paham kan? Waktunya sama. Walakin ikhtalafal fa'il. Akan tapi beda fa'ilnya. Ini masalahnya. Beda fa'ilnya. Fa'ilul uru huwal hizzah. Fa'ilnya uru dia adalah hizzah. Wa fa'ilu dzikra huwal mutakalim. Fa'il dzikra itu yang berbicara. Li'annal makna dzikri iyaki. Nah, itu jadinya. Saya mengingatmu. Siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Paham ini kan? Falamma ikhtalafal fa'il khufidha bil lam. Tatkala berbeda fa'ilnya maka dia dijer dengan lam. Wa ala hadza ja'a qauluhu ta'ala. Di atas hal inilah datang firman Allah Subhanahu wa taala, litarkabuha wazinatan. Maksudnya litarkabuha dijer dengan li. Litarkabuha wazinatan. Atopnya tetap mansub. Kan ini atop ke litarkabuha, atop ke mahal. Paham maksudnya? Atop ke mana? Ke mahal. Kata beliau fa inna tarkabuha bitakdiri li antarkabuha. Lihat, sesungguhnya litarkabuha ditakdirkan li antarkabuha. Wa huwa illatun li khalqil khalil liqal wa huwa illatun li khalqil khail. Dia adalah sebab yang disebutkan untuk sebelumnya, penciptaannya kuda, wal bigol, keledai, wal hamir, keledai juga, waji'a. Cuman bigol itu hasil perkawinan dari kuda dan keledai. Dibilang bigol. Cuman kalau bahasa umumnya keledai juga. Cuman dia hasil perkawinan. Iya. Waji'a bih didatangkan dengannya makrunan bilam, digandengkan dengan lam, litarkabuha likhtilafil fa'il. Karena beda pelakunya. Ya kan? Yang menciptakan kan Allah. Yang menaiki itu bigol, khail, siapa? Makhluk. Kan begitu. Beda fa'il. Lianna fa'ilul khalq huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fa'ilar rukub banu Adam. Fa'ilnya yang mencipta adalah Allah. Yang menaiki adalah anak Adam. Waji'a biqaulihi jalla sana'uhu wa zinatan mansuba. Datangkan dengan firmannya jalla sana'uhu wa zinatan mansub. Lianna fa'ilul khalq wa tazyin huwa Allah. Ya kan? Itu terpenuhi. Itu atof kepada pertama kita bilang atof kepada mahalnya. Yang kedua, fa'ilnya zina. Kalau tidak ada itu atof, bisa dia menjadi maf'ul li ajli. Kenapa? Karena yang mencipta siapa? Allah. Yang memberikan tazyin, keindahan, Allah. Makanya kalau ini terpenuhi. Makanya dibaca apa? Mansub. Jelas? Jelas ini? Ini dia, alhamdulillah. Selesai 2. Sisa 2 maf'ul. Insya Allah juga kita usahakan besok 2. Maf'ul fihi sama maf'ul ma'ah. Insya Allah. Supaya kita selesai dari maf'ul yang 5. Maf'ul yang 5. Setelah itu kita masuk hal, tamyiz, istitna. Yang paling panjang kan istitna ini. Kapan kita lewati istitna, maka kita akan selesai dari kotur nada. Kalau kita lewat istitna, selesai kotur nada. Karena dia paling panjang. Alhamdulillah.